Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Azizah. Saya dari MI Manhajul Islamiyah Rembang, Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Pertama, pengertian. Emosi adalah perasaan yang ada di dalam diri setiap individu. Contohnya, emosi itu adalah ketika bahagia, menangis, bersedih, dan sebagainya. Fungsi emosi ada dua. Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi contohnya ketika anak kecil yang belum bisa ngomong, mereka akan menangis atau mereka akan tertawa sebagai bentuk komunikasi mereka. Ketika mereka tidak nyaman dengan tempat yang baru atau ketika mereka sedang sakit, mereka akan menangis. Itu artinya tangisan mereka adalah bentuk komunikasi. Yang kedua, fungsi emosi yang kedua adalah mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Contohnya ketika di suatu tempat ada seorang bayi, dia merasa tidak nyaman dengan lingkungan baru itu, maka bayi itu menangis, dan orang-orang sekitarnya, orang-orang baru yang ada di sekitarnya akan melabeli dia adalah anak yang cengeng, karena pas itu orang-orang sekitar itu melihat dia menangis. Nah, pelabelan itu adalah contoh dari mempengaruhi kepribadian penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial maksudnya kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Setiap lingkungan memiliki tuntutan sosial yang berbeda-beda, dan tuntutan sosial itu selalu ada dari ketika individu itu lahir sampai individu itu meninggal. Tuntutan sosial itu akan selalu ada. Yang ketiga, spiritualitas. Spiritualitas berkaitan dengan keteguhan hati dan keyakinan setiap individu. B. Karakteristik. Proses terjadinya emosi menurut Lewis dan Rosenblum. Yang pertama, elicitators. Maksudnya adalah adanya peristiwa yang mempengaruhi kepribadian. Jadi peristiwa yang dialami individu akan mempengaruhi kepribadiannya kelak. Yang B, receptors. Berkaitan dengan aktivitas pusat syaraf. Yang C, state. Perubahan aspek fisiologi. Maksudnya ketika perbedaan emosi ketika anak yang di usia 6 sampai 11 tahun dengan anak-anak yang sudah mulai memasuki masa remaja. Begitupun dengan anak-anak yang sudah akan memasuki usia dewasa. Perbedaan emosinya pun berbeda. Ketika remaja, mereka lebih menggebu-gebu emosinya, lebih tidak terkontrol emosinya. Namun ketika sudah dewasa, mereka sudah bisa mengurangi emosinya. Yang keempat adalah experience. Persepsi atau interpretasi kondisi emosional setiap individu.
Kemudian yang C adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, pengaruh keadaan individu itu sendiri. Yang B, konflik-konflik yang pernah dialami dalam proses perkembangan. Yang C, faktor lingkungan. Tahap perkembangan anak. Ketika usia 0 sampai 1 tahun atau di fase trust and mistrust, pengembangan rasa percaya diri. Di usia-usia ini, individu mulai mengembangkan rasa percaya dirinya. Di usia 2 sampai 3 tahun atau ada di fase autonomy versus shame, di sini mungkin di tahap yang banyak orang-orang menyebutnya tahap nakalnya sang anak, karena di tahap ini sedang mengembangkan motorik dan mentalnya. Di usia 4 sampai 5 tahun, di fase inisiatif versus guilt, anak sudah mulai mempunyai fantasi baru dan ide-ide baru, dan rasa penasarannya sudah mulai muncul, sehingga di usia-usia ini mereka akan sering bertanya, mereka akan sering meminta penjelasan tentang hal-hal baru yang mereka temui. Oleh sebab itu di usia ini banyak orang atau sebagian orang menyebutnya sebagian anak itu cerewetnya karena yaitu tadi rasa penasaran yang tinggi akan hal-hal yang baru mereka temui. Di usia 6 sampai 11 tahun atau di fase industry versus inferiority, mereka sudah mampu mengerjakan tugas sekolah dan mempunyai motivasi belajar. Di usia-usia sekolah MI, mereka sudah mempunyai daya saing, mereka sudah mempunyai rasa ingin selesai duluan ketika mengerjakan tugas. Mereka sudah sadar bahwa mereka harus belajar agar tidak tertinggal nilainya. Seperti itu di usia 6 sampai 11 tahun. Di usia 12 sampai 18 atau 20 tahun atau di fase ego identify versus role and fashion, sudah beranjak remaja dan sudah mulai mencari identitas dirinya. Di usia 18 atau 19 sampai 30 tahun di fase intimacy versus isolation. Di usia ini biasanya sudah usia-usia siap menikah dan memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Kemudian di usia 31 sampai 60 tahun fase generation versus stagnation. Pada usia 31 sampai 60 tahun sudah muncul rasa iba dan kepedulian kepada sesama. Di usia lebih dari 60 tahun ada di fase ego integrity versus putus asa. Di usia ini mereka mengembangkan integritas pada dirinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama adalah faktor individu, kemampuan mereka dalam menerima pendapat. Yang kedua, faktor keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memberikan berbagai aspek dan pengalaman yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga, faktor dari luar. Anak-anak di luar, ketika bermain di luar atau ketika mereka bertemu dengan orang baru di luar rumah, mereka akan mempunyai pengalaman sosial lebih banyak bertemu dengan orang. Yang keempat adalah faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Di sini misalnya pengalaman yang dialami waktu kecil akan berpengaruh untuk proses sosialisasinya
di masa yang akan datang. Terakhir adalah strategi guru dalam membantu peserta didik memperoleh tingkah laku interpersonalnya yang baik. Bagaimana strategi guru dalam membantu peserta didik? Yang pertama adalah mengajarkan keterampilan sosial dan strategi memecahkan masalah. Yang kedua, mengembangkan program mediasi teman sebaya. Yang ketiga, menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif. Yang keempat, meminta siswa memikirkan dampak perilaku yang mereka pilih. Dan yang terakhir adalah memberikan label yang pantas. Maksudnya memberikan label yang pantas adalah sebagai guru kita harus memberikan label yang bagus, tidak boleh berkata kasar atau melabeli anak dengan kata-kata yang buruk. Sekian presentasi dari saya untuk KB3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.